Suzana sibuk setengah mati membuat undangan virtual untuk relasi-relasi terdekat. Memberitahu kepada keluarga besar dan kerabat Sean bahwa pernikahan Sean kembali dimajukan lebih awal, 1 minggu lagi. Aji Saka hendak terbang ke Colorado selama setahun penuh untuk mengurusi perusahaannya yang berada di sana dan dia mau, sebelum dirinya pergi, Sean sudah harus menikah dengan Sharon. Lani juga sibuk memesan kue pengantin dan mengurusi segala pernak-pernik pernikahan sederhana di ballroom hotel dengan hanya mengundang beberapa relasi dan kerabat dekat. Semua sibuk kecuali Sean. Dia hanya diam saja karena bingung. Separuh hatinya entah kenapa tidak bersedia menikah dengan Sharon, tapi mau tidak mau dia tetap harus menikah. Aji Saka sedang berada di kamar Sean. Dia juga tahu kalau Sean hanya berpura-pura buta. Sampai kapan kamu membohongi calon istri dan mertuamu dengan kebutaanmu yang hanya pura-pura itu? Tanya Aji Saka. Sean diam saja, ia setengah melamun. Sean, Papa sedang bicara. Mom, iya, Pak. Iya, nanti Sean akan jujur pada Sharon dan Tante Dein, sahut Sean. Kalau Sean sudah benar-benar melihat ketulusan Sharon. Pernikahan ini memang atas dasar pernikahan bisnis, tapi Papa harap kamu bisa menerima dan mencintai Sharon ke depannya. Apa pernikahan Papa dan Mama dulu pun sama? Pernikahan bisnis semata? Tanya Sean lemah. Bukan. Papa mencintai Mama, meski Mamamu tak bisa melihat, entah kenapa Papa merasa jatuh hati. Jatuh hati, Sean. Bukan jatuh iba. Suara Aji Saka melemah. Ia selalu bersedih jika membicarakan Serindita. Pa, andai Sharon tidak bisa membuatku jatuh hati sepenuhnya padanya bagaimana? Sharon gadis yang cantik, periang dan apa adanya. Lama-lama kamu pasti bisa menerima dan mencintainya, sahut Aji Saka. Sean diam, wajahnya suram. Kenapa? Tanya Aji Saka. Tidak apa-apa. Andai aku katakan pun Papa tetap tak akan bisa menerima. Ucapan dan perintah Papa itu bagaikan titah seorang raja, tidak bisa dibantah, keluh Sean. Aji Saka menggaruk pelipisnya. Apa yang membuatmu sepertinya ragu? Bukankah kamu sudah mantap setuju menikah dengan Sharon? Iya, aku setuju. Ya sudah, memang harus seperti itu, desah Sean. Jangan terlalu lama hidup dengan berpura-pura buta. Tidak semua orang berhati culas. Masih banyak orang-orang yang tulus bekerja padamu, sayang padamu. Papa memang tidak tahu dan selalu saja menepis apa yang sudah terjadi dulu. Papa selalu tak ada di rumah. Aku yang melihat semuanya. Aku, Pak. Sean menyahut dalam hati. Kamu punya keterbatasan mengelola perusahaanmu dan perusahaan Papa nanti selama Papa pergi ke Colorado. Proyek hotel dan apartemen di sana cukup menjanjikan. Aku punya asisten dan orang-orang kepercayaan. Papa tak usah khawatir, ucap Sean. Jangan menyiksa diri dengan sandiwara konyolmu ini, pura-pura buta. Hiduplah dengan normal. Tapi dengan berpura-pura buta aku bisa menyingkirkan orang-orang culas di rumah ini, Pak. Jawab Sean. Oke, Papa mengalah. Tapi segera akhiri, itu saja. Sean hanya mendengkus kecil. Oh, ya, siapa perawat barumu itu? Kenapa sekilas wajahnya mirip seseorang, ya? Tanya Aji Saka. Mirip siapa, Pak? Ah, sudahlah, tak usah terlalu dipikirkan. Tidak mungkin juga perawat itu mirip teman Papa. Ya sudah, Papa mau ke kamar. Kau harus tetap fokus pada pernikahanmu yang hanya tinggal hitungan hari. Aji Saka bangkit dari sofa seraya menepuk-nepuk bahu Sean. Ballroom Hotel Snow. Acara pernikahan Sean dan Sharon tiba. Semua meja undangan sudah terisi penuh. Tidak banyak,
hanya kerabat dekat dan relasi-relasi penting saja. Karena semua diselenggarakan secara mendadak, jadwal pernikahan dimajukan lebih awal. Hari itu Lanita tampil sungguh menawan di mata Sean dan Aleska. Sean malah lebih mengagumi penampilan Lanita dibanding mempelai pengantin wanita di sebelahnya. Hati Sean gundah, Lani tampak sangat cantik. Tapi Aleska terus saja menempel di sisi Lani. Di antara para tamu undangan, Sharon tiba-tiba menjadi panik. Di sana, di kejauhan, dia melihat sosok Josh sedang duduk dengan tenang melihat ke arahnya. Aduh, gawat kalau Sean sampai bisa melihat Josh. Aku jelas tidak mengundang Josh tapi kenapa dia malah datang ke sini? Sharon panik. Ia memikirkan cara bagaimana agar Josh bisa keluar dari ruangan. Sharon memberi tanda pada Josh untuk segera menemuinya di luar. Sayang, aku ke ruang ganti dulu sebentar. Kurasa tali pengait belakang gaunku agak kendur, takut lepas, ucap Sharon membuat alasan. Ya sudah, jawab Sean singkat. Sharon terburu-buru menyelinap ke ruang ganti. Josh pun sudah paham kemana dia harus menemui Sharon. Kenapa kamu ke sini? Sentak Sharon tertahan. Ini kan pernikahanmu, memang aku tak boleh ikut berbahagia. Jawab Josh tenang. Jangan kamu kacaukan pernikahanku. Ancam Sharon. Memang aku ngapain? Aku hanya duduk manis dan ganteng di kursi sana. Tidak membuat kehebohan apapun, bukan? Josh mendekat pada Sharon. Sharon mundur. Tapi nanti Sean melihatmu. Sudah kubilang Sean hanya pura-pura buta. Justru karena Sean pura-pura buta dia tentu saja akan tetap diam meski dia melihatku. Diam di situ, jangan mendekat. Titah Sharon. Bolehkah aku meminta kecupan dan pelukan terakhir? Josh merentangkan tangan. Josh, aku harus keluar dari sini sekarang juga. Ancam Sharon. Ayolah, sayang. Josh semakin mendekat. Sebentar saja, please. Sharon harus menuruti permintaan Josh karena kalau tidak dia takut Josh membuat ulah. Josh melihat peluang karena Sharon diam saja. Sharon diam saja saat Josh memeluknya lalu memberikan kecupan hangat dan lembut di bibir Sharon. Saat Josh hendak memagut kuat bibir Sharon, Sharon lekas menghindar lalu berjinjit cepat keluar dari ruangan. Josh kecewa dan marah, ia hanya bisa memukul dinding, wajahnya merah padam. Sharon sudah kembali ke sisi Sean dengan senyum mereka seolah tidak terjadi apa-apa. Sementara di kursi tamu, Lanita tampak menikmati hidangan pesta yang tersaji dengan Aleska. Lani sesekali nampak tergelak menanggapi ucapan-ucapan Aleska. Kok, aku sakit perut, iya. Lani mengelus perutnya. Kamu makan asem-asem tadi. Asam lambungmu nggak kuat. Masih juga belum sembuh asam lambungmu? Tanya Aleska. Bukan itu, aku harus ke toilet sepertinya. Tunggu sebentar, ya. Lanita gegas keluar dari ruangan, dia mencari toilet dan bertanya pada petugas security. Pak, toilet di sebelah mana? Tanya Lani. Oh, itu di seberang ada tulisan toilet. Belok kanan sedikit, jawab salah satu petugas keamanan. Lanita segera menuju toilet yang ditunjukkan oleh petugas keamanan dengan langkah cepat. Saat Lani memasuki toilet, dia bertubrukan dengan seseorang. Dia adalah Oma, kepala asisten rumah tangga di rumah Sharon. Oma sangat terkejut melihat liontin hati separuh yang dikenakan Lani. Maaf, Bu. Lanita terburu-buru masuk ke kamar toilet. Oma terbelalak sendiri saat Lani sudah masuk toilet. Dia cepat-cepat keluar mencari Dein. Tidak boleh, gadis itu tidak boleh sampai harus bertemu nyonya. Oma berlari ke ruangan aula pernikahan mencari Dein.
Padahal sebetulnya Dein baru saja keluar dari aula pernikahan dari pintu yang satunya. Dia menuju toilet. Dein dan Lanita berpapasan di dalam toilet. Dein tertegun saat matanya bersirobok dengan kalung yang dipakai oleh Lanita. Setelah Lanita benar-benar keluar dari toilet, Dein luruh. Kakinya lemas. Dia terduduk di lantai toilet yang dingin, wajahnya pucat dan shock. Sementara di luar toilet, Susanna memanggil Lanita dari pintu tangga darurat yang berada di sebelah toilet. "Lani. Ya ampun, aku cariin kamu dari tadi. Bantu aku cepat lewat sini." Susanna menarik tangan Lani. Keduanya cepat menghilang di balik pintu tangga darurat. Kembali pada Dein yang terhenyak dengan apa yang dia lihat barusan. Dein tersadar, dia cepat berdiri lalu keluar dari toilet. Gadis itu. Kemana gadis itu? Kenapa dia memakai liontinku yang hilang satu? Desis Dein mencari Lanita ke sana kemari. Dein nyaris limbung mencari keberadaan Lanita. Tolong siapapun yang melihat gadis tadi, aku ingin menemuinya. Di mana dia?" Dein terus saja meracau. "Ibu, kenapa? Ada yang bisa saya bantu?" tanya salah satu petugas security yang sedang berkeliling. "Apa Anda melihat gadis cantik dengan balutan dress sebetis warna merah maron?" Dia mengenakan sebuah kalung unik berbentuk hati yang terbelah, jelas Dein. Petugas security mengerutkan kening sesaat. "Dia tadi menanyakan di mana toilet berada pada saya. Itu terakhir saya melihatnya," jawab petugas security. Dein merasa lututnya lemas. Dia benar-benar limbung. Untung saja petugas keamanan tersebut sigap menahan tubuh Dein. "Nyonya," panggil Omah yang terburu-buru melihat Dein di dekat toilet. "Saya mencari-cari Anda di dalam. Ada sesi pemotretan keluarga mempelai," ucap Omah. Dein yang kedua bahunya masih ditopang oleh security sedang memijat pelipisnya. "Nyonya kenapa?" tanya Omah. Napas Dein tersengal. "Omah, carikan aku seorang gadis muda dengan dress warna merah maron. Carikan aku gadis itu dan harus kau temukan, sekarang," titah Dein. Omah terperangah. Dein ternyata sudah melihat gadis itu yang berarti dia pun melihat liontin berbentuk hati yang terbelah. Nyonya sudah melihatnya. Gawat. Batin Omah menyesali apa yang sudah dilihat Dein. "Kemana aku harus mencarinya, Nyonya?" tanya Omah. "Jangan tanya aku. Cari ke semua sudut hotel ini." Dein sudah bisa menenangkan napasnya. Omah mengangguk lalu pura-pura mencari Lanita dan berharap semoga mereka tidak dipertemukan lagi. Kenapa gadis itu mengenakan kalung berliontin khusus milik Nyonya Dein? Siapa dia? Mungkinkah? Omah bergumam sendirian. Omah memilih mencari tempat duduk di tempat sepi. Malas rasanya mencari gadis yang dimaksud Dein. Baru setelah 20 menit berlalu, Omah kembali menemui Dein yang masih ada di tempat semula. Tapi kali ini Dein duduk seraya meneguk minuman. "Bagaimana? Kau menemukan gadis itu?" tanya Dein penuh harap. Omah menunjukkan wajah menyesal. "Maaf, Nyonya. Saya tidak menemukan gadis dengan dress merah maron. Sudah saya cari kemana-mana." Wajah Dein tampak pasrah. "Apa mungkin aku salah lihat?" gumamnya. "Nyonya melihat apa?" Dein menggeleng. "Antar aku kembali ke aula pernikahan," gumamnya lemah. "Baik, Nyonya. Mari." Omah merengkuh kedua bahu Dein. "Pak, terima kasih kursi dan minumannya," ucap Dein pada petugas keamanan. "Oh, iya, Bu. Sama-sama," jawab petugas keamanan ramah nian. Omah dan Dein kembali masuk ke aula pernikahan. Omah bernapas lega karena setelah matanya mencari ke semua sudut,
tak dia temukan gadis yang dimaksud oleh Dane. Di depan sana, Sean tak sengaja menangkap kegelisahan Dane. Kenapa dengan Tante Dane? Kenapa napasnya seperti sesak dan wajahnya pucat? Sean membatin. Sharon, apa akan segera dimulai sesi pemotretan? Di mana ibumu? Tidak ada di antara para tamu undangan. Sean berbisik pada Sharon. Sharon mengedarkan pandangan. Ibuku ada di sana, tapi kenapa dia memegangi dadanya dan menepuk-nepuknya seperti orang sebah? Sahut Sharon. Coba minta siapa saja untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. Di mana Lani atau Susana? Ah, aku meninggalkan ponselku bersama Lani, sesal Sean. Tak apa-apa, tenang saja. Sharon meraih ponsel di sisi kursi dan menghubungi Susana. Sean, Susana tidak juga mengangkat telepon. Kemana dia? Tapi saat kedua mempelai itu sibuk dengan percakapannya, Jauhari melihat kondisi Dane. Sigap dia menghampiri. Nyonya. Kenapa? Jauhari bertanya. Tidak apa-apa, Nyonya, Dane hanya sedikit sesak. Tapi sebentar lagi juga akan baik kan? Jawab Omah yang terus saja mengusap-usap punggung Dane. Benar Nyonya, tidak apa-apa. Jauhari meyakinkan sekali lagi. Dane mengangguk lalu menegakkan tubuhnya. Aku sudah merasa jauh lebih baik, sahut Dane. Baiklah. Kalau ada apa-apa bisa langsung hubungi saya, ucap Jauhari. Iya, terima kasih. Oh, apa kau melihat gadis dengan baju warna merah? Nyonya, Non Sharon melambai ke arah kita. Ayo, sesi pemotretan keluarga dimulai. Potong Omah. Dane menoleh, Sharon melambai padanya. Dane berdiri dibantu dan dipapa oleh Omah dan Jauhari. Sore pun menjelang, pernikahan Sean dan Sharon sudah usai. Mereka tidak ingin berpesta hingga malam hari. Sean sedang berada di ruang ganti berdua dengan Susana. Kamu dari mana saja tidak bisa dihubungi, protes Sean pada Susana. Maaf, Tuan. Lani sedikit membuat kekacauan dengan jumlah menu catering. Tapi semua sudah bisa diatasi, jawab Susana. Gadis itu, kapan dia sempurna dengan pekerjaannya, dumel Sean. Tuan. Panggil Susana pelan. Aku melihat Josh di antara para tamu undangan tadi, ucap Susana. Ya, aku pun melihatnya. Tepat saat Sharon berpamitan ingin ke ruang ganti, Josh pun menghilang dari aula. Susana menatap Sean dengan ragu. Kenapa? Kenapa kau tampak ragu? Ada apa? Tanya Sean. Susana menghela napas lalu menyodorkan tablet ke hadapan Sean. Di sana, tampak rekaman video sedang berputar menampilkan sedikit percakapan Josh dan Sharon. Apa? Sharon tahu aku hanya berpura-pura buta. Dari mana dia tahu? Sean tentu saja terkejut. Hanya kamu dan papaku yang tahu sandiwaraku. Sean geram. Maaf, Tuan. Aku tak akan berani mengatakan kondisi Tuan pada siapapun. Tuan Ajisaka pun lebih tak mungkin lagi. Susana membela diri. Sean percaya dengan ucapan Susana. Dia berpikir keras. Periksa rekaman CCTV saat Sharon mengunjungiku. Dimulai saat dia menginjakan kaki di teras rumah. Mungkin ada yang terlewat olehku. Titah Sean. Baik, Tuan. Akan saya periksa setelah selesai acara ini. Sharon mengangguk patuh. Di mana Lani? Tanya Sean. Lani bersama Tuan Aleska di depan aula pernikahan sedang melepas beberapa tamu yang pulang. Sean menghela napas. Dia tak lagi berhak melarang Lani untuk tidak dekat-dekat dengan Aleska. Dirinya bukan pria yang bebas kini. Tapi andai saja Lani tahu kondisi pernikahannya,
Entah apa tanggapan Lani. Kamar Sean tampak semarak dengan hiasan pernak-pernik khas kamar pengantin. Tidak banyak memang, karena Sean tidak terlalu suka kamarnya terlampau semarak. Sharon memeluk Sean. Akhirnya kita menjadi suami istri, sayang. Sharon mengecup bibir Sean. Sean tidak merespon. Kenapa? Tanya Sharon. Aku lelah, jawab Sean. Sharon mengerti, dia juga merasakan hal yang sama. Oke, malam ini kita tidur saja. Masih ada malam-malam yang lain untuk kita melakukan malam pertama, oke? Ucap Sharon. Sahut Sean teramat singkat. Sharon mengerutkan kening. Sean kenapa? Tadi di aula selalu hangat. Kenapa sekarang sikapnya mirip kulkas? Batin Sharon. Ya, sudah. Aku mau ganti kostum. Sharon tak ingin mempertanyakan sikap dingin Sean. Dia pun merasakan kelelahan yang sama. Setelah keduanya berganti kostum, mereka naik ke tempat tidur. Sharon merentangkan tangan pada Sean tapi Sean tidak merespon. Dia tidur memunggungi Sharon. Sayang. Kenapa tidak menghadapku? Aku ngantuk. Tapi aku ingin dipeluk. Rajuk Sharon. Aku lelah. Sharon cemberut. Sean kenapa, sih? Mau ngantuk atau lelah harusnya dia tidur menghadap ke arahku. Kenapa malah memunggungiku? Sharon menggerutu dalam hati. Sean, panggil Sharon lagi. Tak terdengar sahutan. Sharon mendekat pada Sean, dia melingkarkan lengannya ke pinggang Sean. Tak ada penolakan. Sharon makin mendekat, dan menghidu aroma punggung Sean yang harum. Tak lama Sharon terlelap. Saat dengkur halus Sharon sudah terdengar, pelan-pelan Sean mengangkat tangan Sharon dari pinggangnya. Dia bangkit dari tempat tidur lalu tidur di sofa bed. Maaf, Sharon. Kau ternyata tetap merusak kepercayaanku. Kenapa kau izinkan lelaki lain menyentuh bibirmu di saat hari pernikahan kita sedang berlangsung? Batin Sean miris.